Shalom Komburtondi, berjumpa kembali dengan saya Romo dan Risman Sitanggang Okarm. Sahabat terkasih, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bersama tentang bagaimana Allah diwahyukan oleh putranya, yakni Tuhan Yesus Kristus, dengan menyebut Allah itu sebagai Bapa. Sekarang kita akan melihat bagaimana Bapa dan Putra diwahyukan oleh Roh Kudus. Memang bicara tentang Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kita harus melepaskan diri dari penglihatan yang kasat mata. Makanya belajar tentang Tritunggal Maha Kudus ini memang sekurang-kurangnya pernah belajar filsafat, karena nanti kita akan sering mendengarkan hakikat, esensi, pribadi, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu hanya untuk memudahkan bagaimana kita mengerti Tritunggal, yakni satu Allah dalam tiga pribadi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Bapa dan Putra diwahyukan, diperkenalkan oleh Roh Kudus. Nah, persoalannya, Roh Kudus itu sendiri juga tidak nampak. Pribadi yang nampak dari Tritunggal itu hanya Tuhan Yesus yang telah pernah menjelma menjadi manusia. Sedangkan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus tidak pernah menjelma menjadi daging atau menjadi manusia seperti kita. Nah, sahabat sekalian, sebelum Paskahnya, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sudah menjanjikan kepada para rasul seorang penghibur. Nah, kata-kata seorang penghibur sebenarnya bahasa insani. Nah, lalu kita bisa menangkap seorang berarti ya seseorang yang kelihatan sosok begitu ya. Tapi seorang di sini adalah pribadi yang lain dari Tritunggal tersebut. Nah, pribadi itu, penghibur itu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu ialah pertama sudah bekerja waktu penciptaan. Sudah berkarya Roh Kudus itu karena berasal dari kekal yang tidak bermula dan tidak diciptakan. Pada Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Beberapa penafsir mengatakan bahwa roh yang melayang-layang itu sebenarnya memberikan energi, memberikan kekuatan kepada permukaan air itu. Sekali lagi, jangan mengerti melayang-layang berarti seolah-olah terpisah. Tidak, mereka tidak terpisah. 2. Jadi Roh Kudus itu juga telah bersabda melalui para nabi. Jadi para nabi itu penyambung lidah Allah Bapa kepada bangsa pilihannya. Tentu para nabi bisa berbicara dengan tegas, dengan benar, karena karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sudah berkarya juga baik sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Nah, itu telah diakui dalam pengakuan iman Nisea, Konsili Ekumene yang pertama pada tahun 325, dan
Konsili Ekumene yang kedua di Konstantinopel pada tahun 381. Yang ketiga, dikatakan oleh Yesus bahwa Roh Kudus itu akan ada bersama para murid-muridnya dan dalam mereka. Jadi menyertai para murid, ada bersama para murid. Kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus meyakinkan para muridnya bahwa mereka tidak akan sendirian, tetapi akan disertai oleh Roh Kudus. Yang keempat, Roh Kudus itu akan mengajarkan para murid. Kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kita melihat bahwa Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa itu tidak terpisah dari pribadi kedua, yakni putranya. Karena dikatakan akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Yang kelima, Roh Kudus akan membimbing para murid supaya para murid mengenal seluruh kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13. Dengan demikian, Roh Kudus itu diwahyukan, diperkenalkan, diserahkan bersama Yesus dan Bapa sebagai satu pribadi ilahi yang lain. Sekali lagi, diwahyukan bersama Yesus dan Bapa itu sebagai satu pribadi ilahi yang lain. Dengan kata lain, sesudah Yesus berkarya di dunia ini dan nanti dia kembali kepada kemuliaannya pada hari kenaikannya, Roh Kudus diwahyukan. Tetapi pewahyuannya tidak seperti Yesus yang menjadi manusia. Pewahyuannya ialah ada semacam legitimasi bahwa Roh Kudus itu sungguh-sungguh bersama di antara kita, mengajarkan dan membimbing. Diperkenalkan kepada para rasul secara eksplisit. Roh Kudus berkarya penuh sewaktu dan sejak hari Pentakosta, di mana para rasul menerima pencurahan Roh Kudus itu dalam bentuk lidah-lidah api. Maka asal roh yang abadi menyata terlihat dalam perutusan, dalam karya Yesus di dalam waktu. Ketika Yesus sudah selesai melaksanakan perutusan Bapa atau dari Bapa di dunia, sekarang Roh Kudus diutus melanjutkan pekerjaan atau karya Tuhan Yesus di dunia. Roh Kudus diutus kepada para rasul dan gereja oleh Bapa atas nama Putra dan oleh Putra sendiri. Nah, itu yang penting digarisbawahi. Diutus oleh Bapa atas nama Putra dan oleh Putra sendiri. Jadi Yesus juga ikut serta mengutus Roh Kudus itu setelah Yesus kembali kepada Bapanya. Yohanes 14 ayat 26. Perutusan pribadi Roh sesudah pemuliaan Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 39 dikatakan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Datang dalam arti nyata, penuh. Karena tadi sudah dikatakan
Roh Kudus itu sudah berkarya sejak kekal, sejak abadi. Tetapi datangnya secara nyata dicurahkan itu nanti sesudah Yesus menuju kemuliaannya. Dan hal itu menyatakan misteri Tritunggal Maha Kudus dalam kepenuhannya. Jadi Allah Bapa berkarya mencipta dunia dan segala isinya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan laut, dan Bapa melaksanakan penciptaan itu dengan berfirman. Berfirmanlah Allah. Nah, sesudah berfirman dikatakan semuanya baik adanya. Sahabat sekalian, iman apostolik atau iman yang diyakini oleh para rasul akan roh itu diakui pada tahun 381 dalam Konsili Ekumene kedua di Konstantinopel, Turki, sekarang Istanbul. Dikatakan kami percaya akan Roh Kudus. Nah, Ia Tuhan yang menghidupkan. Tuhan artinya punya wewenang, punya otoritas. Yang menghidupkan, Ia berasal dari Bapa. Gereja mengakui Bapa sebagai sumber dan pangkal seluruh kealahan. Ini gereja mengakui Bapa sebagai sumber dan pangkal seluruh kealahan. Namun asal Roh Kudus yang abadi bukan tidak ada hubungannya dengan asal abadi Putra. Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal adalah Allah yang satu dan sama dengan Allah, Bapa dan Putra dalam satu substansi. Ini satu kodrat, satu esensi. Meskipun demikian, Ia tidak hanya dinamakan Roh Bapa dan tidak hanya Roh Putra, tetapi sekaligus Roh Bapa dan Putra. Credo atau syahadat kita mengakui Roh Kudus itu disembah dan dimuliakan bersama Bapa dan Putra. Tradisi Latin atau biasanya disebut Gereja Barat yaitu Roma Katolik dari Credo mengakui bahwa Roh berasal dari Bapa dan Putra. Biasa disebut filioque. Konsili Firenze pada tahun 1438 menegaskan bahwa Roh Kudus memperoleh kodratnya dan adanya yang berdikari sekaligus dari Bapa dan Putra, dan sejak keabadian berasal dari keduanya yang merupakan satu asal dalam satu hembusan. Dan karena Bapa sendiri memberikan segala-galanya yang ada pada Bapa kepada Putra Tunggalnya waktu kelahirannya, kecuali kebapaannya, maka kenyataan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra diperoleh Putra sendiri sejak kekal dari Bapa. Olehnya Ia diperanakkan sejak kekal. Jadi Tritunggal itu sudah ada sejak kekal, tidak ada awalnya, tidak ada mulanya. Itulah maka disebut misteri Tritunggal Maha Kudus. Nah, karena itu dengan diutusnya Roh Kudus kepada para rasul dan gereja, yakni kita, maka sebenarnya Roh Kudus itulah yang mewahyukan Bapa dan Putra kepada kita sekarang ini. Itulah tugasnya tadi, bersama kita, mengajarkan kita akan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus, membimbing kita agar kita memperoleh atau mendapatkan seluruh kebenaran. Sahabat, ini sungguh sangat berat, tapi kalau kita mengertinya dengan pelan-pelan sambil berdoa dan mengulang-ulang, maka kita akan mengetahui betapa agungnya misteri Tritunggal Maha Kudus ini.
Shalom, Tuhan memberkati.